Baik, saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya terkait. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, terima kasih pada teman-teman semua dan juga Ibu yang tempat hadir pada jam ini. Kami dari kelompok satu akan menampilkan materi kami yaitu tentang pemikiran tentang pendidikan. Sebelumnya perkenalkan nama kelompok kami yaitu saya Edgar Muhammad Khalif sebagai moderator, Pipi Junior Deswita, Hamir Rohibah Lubis, dan Indah Insani Rambe. Materi pertama yang akan saya bacakan sendiri. Yaitu mengenai pemikiran klasik. Berlandaskan pada filsafat klasik yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada prosesnya. Isi pendidikan atau bahan pengajaran diambil dari ilmu pengetahuan yang telah ditemukan oleh dan dikembangkan oleh para ahli di bidangnya dan disusun secara logis dan sistematis. Misalnya teori fisika, biologi, matematika, bahasa, sejarah, dan sebagainya. Perbedaan pandangan tentang faktor dominan dalam perkembangan manusia tersebut menjadi dasar perbedaan pandangan tentang para pendidikan terhadap manusia, mulai dari paling pesimis sampai yang paling optimis. Aliran-aliran itu pada umumnya mengemukakan satu faktor dominan tentu saja, dan dengan demikian suatu aliran dalam pendidikan akan mengajukan gagasan untuk mengoptimalkan faktor tersebut untuk mengembangkan manusia. Nah, apa saja faktor-faktor tersebut? Yaitu ada beberapa teori-teori yang dapat dalam ilmu pendidikan dilahirkan oleh 4 aliran. Yang pertama yaitu para empirisme. Tokoh perintisnya adalah John Locke, filsuf Inggris 1704 sampai 1932. Yang kedua yaitu nativisme. Tokoh aliran ini adalah Arthur Scott. Yang ketiga yaitu adalah naturalisme, dipelopori oleh Jean Jacques. Yang keempat yaitu ada Emergency perintis dan ini adalah William Strand. Baiklah, yang pertama yaitu empirisme. Aliran empirisme atau aliran optimisme mengutamakan perkembangan manusia dari segi empirik atau secara eksternal dapat diamati dan mengabaikan pembawaan sebagai sisi internal manusia. Dengan kata lain, pengalaman adalah sumber pengetahuan, sedangkan pembawaan yang berupa bakat tidak diakui.
Menurut John Locke dalam Blisen 1970, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendidikan yaitu yang pertama yaitu pendidikan harus diberikan sejak awal mungkin. Yang kedua yaitu pembiasaan dan latihan lebih penting daripada peraturan, perintah atau nasihat. Yang ketiga yaitu anak tingkat perkembangan. Hasrat-hasratnya yang sangat kuat, kecenderungan mengikuti orang tua tanpa merusak semangat anak tersebut. Yang keempat itu ada anak harus dianggap sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini kepada anak harus diberikan alasan tentang hal yang dituntut darinya. Yang kelima yaitu pelajaran di sekolah jangan sampai menjadi beban bagi anak tersebut, namun hendaknya menyenangkan dan merupakan suasana bermain yang terbuka seluas mungkin bagi si anak tersebut. Berbagai kemungkinan yang dapat timbul. Yang kedua yaitu nativisme. Nativisme berasal dari kata nativus yang berarti kelahiran. Tokoh aliran ini adalah Arthur Schopenhauer 1788 sampai 1860, seorang filosof Jerman yang berpendapat bahwa hasil pendidikan dan perkembangan manusia itu ditentukan oleh pembawaan dan diperoleh sejak anak itu dilahirkan. Dan faktor-faktor perkembangan manusia dalam teori nativisme yaitu yang pertama yaitu faktor genetik, adalah faktor gen dari kedua orang tua yang mendorong adanya suatu bakat yang muncul dari diri manusia. Contohnya adalah jika kedua orang tua anak itu adalah seorang penyanyi, maka anak memiliki bakat bawaan sebagai seorang penyanyi dan presentasenya besar. Yang kedua yaitu faktor kemampuan anak, adalah faktor yang menjadikan seorang anak yang mengetahui potensi yang terdapat dalam dirinya. Faktor ini lebih nyata karena anak dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Contohnya adalah adanya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang mendorong setiap anak untuk mengembang potensi yang ada dalam dirinya sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang ketiga yaitu faktor pertumbuhan anak, adalah faktor yang mendorong anak mengetahui bakat dan minatnya di setiap pertumbuhan dan perkembangan secara alami, sehingga jika pertumbuhan anak itu normal, maka dia akan bersikap energik, aktif, dan responsif terhadap kemampuan yang dimiliki. Sebaiknya jika pertumbuhan anak tidak normal, maka anak tersebut tidak bisa mengenali bakat dan kemampuan yang dimiliki. Baik, ya, mungkin itulah materi dari saya. Selanjutnya, materi yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Pipi. Kepada Pipi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya Vivi Bina Deswita, NIM 22126151, akan melanjutkan menjelaskan materi tentang pemikiran tentang pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan aliran yang selanjutnya tentang naturalisme. Naturalisme merupakan teori yang menerima nature atau alam sebagai keseluruhan realitas. Istilah naturalis ini telah dipakai dalam filsafat dengan bermacam-macam arti, mulai dari dunia fisik yang dapat dilihat oleh manusia, sampai kepada sistem total dari fenomena ruang dan waktu. Naturalisme yang dipelopori oleh Jean-Jacques Rousseau, filosofis Prancis yang hidup pada abad ke-17, berpendapat bahwa pada hakikatnya semua anak manusia adalah baik pada waktu dilahirkan, yaitu dari sejak tangan Sang Pencipta. Akan tetapi akhirnya rusak sewaktu berada di tangan manusia. Oleh karena Jean-Jacques ini menciptakan konsep pendidikan alam, maka artinya anak hendaklah dibiarkan tumbuh dan berkembang sendiri menurut alamnya. Manusia jangan banyak mencampurinya.
Aliran ini juga disebut sebagai aliran negativisme karena berpendapat bahwa pendidik wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam. Jadi dengan kata lain, pendidikan tidak diperlukan. Yang dilaksanakan adalah menyerahkan anak didik kepada alam agar pembawaan yang baik itu tidak menjadi rusak oleh tangan manusia melalui proses dan kegiatan pendidikan itu. Dalam aliran naturalisme ini memiliki 3 prinsip proses pembelajaran. Di antaranya, yang pertama ada anak didik belajar melalui pengalamannya sendiri. Kemudian terjadi interaksi antara pengalaman dan kemampuan pertumbuhan dan perkembangan dalam dirinya secara alami. Yang kedua ada pendidik hanya menyediakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Pendidik berperan sebagai fasilitator atau narasumber yang menyediakan lingkungan yang mampu mendorong keberanian anak didik di arah pandangan yang positif dan tanggap terhadap kebutuhan untuk memperoleh bimbingan dan sugesti dari pendidik. Yang ketiga ada program pendidikan di sekolah harus disesuaikan dengan minat dan bakat dengan menyediakan lingkungan belajar yang berorientasi kepada pola belajar anak didik. Anak didik secara bebas diberi kesempatan untuk menciptakan lingkungan belajarnya sendiri sesuai dengan minat dan perhatiannya. Naturalisme dalam filsafat pendidikan mengajarkan bahwa guru yang paling alamiah dari seorang anak adalah kedua orang tuanya. Oleh karena itu, pendidikan bagi penganut paham naturalis ini perlu dimulai jauh dari hari sebelum proses pendidikan dilaksanakan. Sekolah merupakan dasar utama dalam keberadaan aliran filsafat naturalisme karena belajar merupakan sesuatu yang natural. Oleh karena itu, fakta bahwa hal itu memerlukan pengajaran juga merupakan sesuatu yang natural juga. Terdapat 5 tujuan pendidikan paham naturalisme yang sangat terkenal yang diperkenalkan oleh Herbert Spencer melalui bukunya yang berjudul Ilmu Pengetahuan Apa yang Paling Berharga. Kelima tujuan itu adalah yang pertama ada pemeliharaan diri, yang kedua ada mengamankan kebutuhan hidup, yang ketiga ada meningkatkan anak didik, yang keempat ada memelihara hubungan sosial dan politik serta menikmati waktu luang. Aliran selanjutnya yaitu ada aliran konvergensi. Aliran konvergensi atau konvergens merupakan gabungan antara aliran empirisme dengan aliran nativisme. Aliran ini menggabungkan arti penting hereditas atau pembawaan dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Perintis aliran ini adalah William Stern, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seseorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses pengembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan penting. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan dari lingkungan yang sesuai dengan perkembangan bakat tersebut. Pada anak manusia ada pembawaan untuk berbicara melalui situasi lingkungan. Anak belajar berbicara dalam bahasa tertentu, lingkungan mempengaruhi anak didik dalam mengembangkan pembawaan bahasanya. Karena itu, setiap anak manusia mula-mula menggunakan bahasa lingkungannya. Kemampuan dua orang anak ini untuk mempelajari bahasa mungkin tidak sama. Itu disebabkan oleh adanya perbedaan kuantitas pembawaan dan perbedaan situasi lingkungan. Karena itu, teori bahasa ini disebut sebagai teori konvergensi atau konvergen, artinya memusat ke satu titik. Jadi, menurut teori konvergensi, pendidikan mungkin untuk dilaksanakan. Pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan kepada anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah berkembangnya potensi yang kurang buruk. Yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan. Aliran konvergensi pada umumnya diterima secara luas sebagai pandangan yang tepat dalam memahami tumbuh kembang manusia. Nah, dari penjelasan tersebut, sudah jelas bahwa bangsa Indonesia yang mayoritasnya agama Islam lebih condong pada aliran konvergensi, yakni faktor yang mempengaruhi perkembangan adalah pembawaan serta lingkungan. Pembawaan merupakan potensi yang terdapat pada diri manusia sejak lahir yang perlu dikembangkan dengan pendidikan serta lingkungannya.
Baik, mungkin hanya sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Pipi. Selanjutnya materi yang akan dibacakan oleh Indah Insani Rambe. Kepada Indah, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan pemikiran baru. Pendidikan sebagai suatu kegiatan yang kompleks menuntut penanganan untuk meningkatkan kualitasnya, baik yang bersifat menyeluruh maupun pada beberapa komponen tertentu saja. Gerakan-gerakan baru itu umumnya sudah memberi kontribusi secara bervariasi terhadap penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah sekarang ini. Gerakan baru tersebut antara lain yang pertama, pengajaran alam sekitar. Pengajaran alam sekitar merupakan gerakan yang mendekatkan anak dengan sekitarnya. Seperti dengan pengajaran alam itu, guru dapat memperagakan secara langsung sesuai dengan sifat-sifat atau dengan dasar-dasar pengajaran. Kemudian, pengajaran alam sekitar memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya agar anak aktif atau giat tidak hanya duduk, mendengar, dan mencatat saja. Pengajaran alam memungkinkan untuk memberikan pengajaran totalitas. Pengajaran alam sekitar memberikan kepada anak bahan apresiasi intelektual yang kukuh dan tidak verbalitas. Pengajaran alam sekitar juga memberikan aspirasi emosional, karena alam sekitar mempunyai ikatan alam emosional dengan anak. Di samping alam sekitar sebagai bahan ajaran, alam sekitar juga menjadi kajian empirik melalui percobaan, studi banding, dan sebagainya. Dengan memanfaatkan sumber daya alam sekitar, diharapkan anak dapat mencintai, menghargai, dan melestarikan lingkungan alam sekitar sebagai sumber kehidupannya. Yang kedua, pengajaran pusat perhatian. Dalam metode ini, peserta didik harus dapat hidup dalam masyarakat dan dipersiapkan untuk masyarakat. Anak harus diarahkan kepada pembentukan individu dan sebagai anggota masyarakat. Karenanya, anak harus mempunyai pengetahuan terhadap diri sendiri, seperti hasrat dan cita-citanya. Kemudian, pengetahuan tentang dunianya, seperti lingkungannya dan tempat hidup di hari depannya. Dari penelitian secara tekun, Deklori membagikan dua pendapat yang sangat berguna bagi pendidikan dan pengajaran, yang merupakan dua hal yang khas dari Deklori, yaitu yang pertama metode global, dan yang kedua pusat-pusat minat. Dari pengajaran harus disesuaikan dengan minat-minat spontan tersebut, sebab apabila tidak, yaitu misalnya minat yang ditimbulkan oleh guru, maka pengajaran itu tidak akan banyak hasilnya. Selanjutnya yang ketiga, sekolah kerja. Gerakan sekolah kerja dapat dipandang sebagai titik kulminasi dari pandangan-pandangan yang mementingkan pendidikan keterampilan dalam pendidikan. Konsepsi sekolah kerja pada dasarnya gabungan dari aliran pendidikan individual dan aliran sosial. Aliran individual menyatakan tugas pendidikan melayani masing-masing individu untuk memperkembangkan diri seluas-luasnya. Sebaliknya, menurut aliran sosial, pendidikan semata-mata berfungsi menyampaikan peserta didik mengabdi kepada masyarakat. Tujuan sekolah kerja yang pertama, menambah pengetahuan anak, yaitu pengetahuan yang didapat dari buku atau orang lain, dan yang didapat dari pengalaman sendiri. Yang kedua, agar anak dapat memiliki kemampuan dan kemahiran tertentu. Yang ketiga, agar anak dapat memiliki pekerjaan sebagai persiapan jabatan dalam mengabdi kepada negara. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator.
Mbak Indah. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Hami Rokibah. Pada Hami, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya adalah pemikiran baru yang keempat, yaitu pengajaran proyek. Pengajaran proyek adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pembelajaran yang dilakukan dengan cara memecahkan masalah yang terkait dengan konteks nyata ataupun kehidupan. Pembelajaran dilakukan melalui proyek atau tugas yang terstruktur yang berorientasi pada pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang lebih dalam terhadap topik yang dipahami. Pengajaran proyek bisa pula digunakan sebagai istilah satu metode pengajaran di Indonesia, antara lain dengan nama pengajaran proyek, pengajaran unit, dan sebagainya. Yang perlu ditekankan bahwa pengajaran proyek akan menimbulkan kemampuan untuk memandang dan memecahkan persoalan secara komprehensif. Ada beberapa keunggulan pengajaran proyek. Yang pertama adalah meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Siswa akan diajak untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah, membuat keputusan, dan menyelesaikan proyek. Hal ini akan membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang penting untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan keterampilan kolaboratif atau kelompok. Siswa akan bekerja dalam kelompok dan menyelesaikan proyek. Hal ini akan membuat siswa membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan kolaboratif atau kelompok yang penting dalam bekerja dalam tim. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan kreativitas. Dalam pengajaran proyek, siswa akan diberikan kebebasan untuk memilih solusi yang kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan proyek. Hal ini akan membantu siswa untuk mengembangkan kreativitas mereka dan menjadi lebih inovatif. Kemudian yang terakhir adalah menumbuhkan rasa percaya diri. Siswa akan menjadi lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan, dalam menyelesaikan proyek. Dengan menyelesaikan proyek, siswa akan merasa bangga dengan diri mereka sendiri dan meningkatkan rasa percaya diri yang ada dalam diri masing-masing. Kemudian pemikiran baru yang kelima adalah sekolah alam. Sekolah alam adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pembelajaran di luar ruangan dan dalam konteks alam. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan pembelajaran di ruang kelas yang umumnya lebih terpusat pada kegiatan di dalam kelas. Ada beberapa keunggulan dari sekolah alam ini. Yang adalah koneksi dengan alam dan lingkungan. Pendekatan sekolah alam membantu siswa untuk berhubungan langsung dengan alam dan lingkungan sekitarnya. Siswa akan belajar melalui pengalaman langsung dan pengamatan yang lebih mendalam terhadap fenomena alam yang mereka pelajari. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Dalam sekolah alam, siswa akan belajar melalui pengalaman yang menyenangkan dan aktif. Mereka akan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menarik seperti hiking, camping, dan aktivitas lainnya. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Dalam kegiatan di luar ruangan, siswa akan belajar bekerja sama dalam kelompok, mengambil keputusan, dan menyelesaikan masalah bersama. Hal ini akan membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pemikiran baru yang keenam adalah pendidikan berasrama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asrama dapat diartikan sebagai bangunan tempat tinggal bagi kelompok yang bersifat homogen. Homogen di sini berarti memiliki salah satu karakteristik yang sama, misalnya asrama peserta didik. Pendidikan berasrama adalah jenis pendidikan di mana siswa tinggal di asrama ataupun asrama sekolah selama masa studi mereka. Ini berarti mereka tinggal di lingkungan sekolah selama sebagian besar waktu dan memiliki akses lebih mudah ke fasilitas sekolah dan sumber daya pendidikan.
Keunggulan dari pendidikan berasrama ini adalah lingkungan belajar yang terstruktur dan terencana, sehingga siswa dapat fokus pada pembelajaran dan perkembangan pribadi mereka. Kemudian yang kedua, siswa dapat lebih mudah mengakses sumber daya pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas lainnya. Kemudian yang ketiga adalah kehidupan berasrama memberikan kesempatan untuk belajar mandiri bagi siswa, mengelola waktu dengan baik, berinteraksi dan bekerja sama dengan orang dan dari berbagai latar belakang yang berbeda. Kemudian yang terakhir adalah pendidikan berasrama dapat membantu siswa memperoleh pengalaman hidup yang lebih luas dan meningkatkan keterampilan sosial mereka. Baiklah, cukup sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hamid Raffi Batbis. Selanjutnya, pada teman-teman yang ingin menambahkan materi, dipersilakan. Kepada Hasnatul Fadilah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasnatul Fadilah dari kelompok 6 ingin menambahkan materi mengenai tentang pengajaran inklusi. Konsep pendidikan inklusi muncul dimaksudkan untuk mencari solusi atas adanya perlakuan diskriminatif dalam layanan pendidikan, terutama bagi anak-anak yang menyandang cacat atau anak-anak yang berkebutuhan khusus. Pengajaran inklusi ini adalah pendidikan yang menyertakan semua anak secara bersama-sama dalam suatu proses pembelajaran dengan layanan pendidikan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik, tanpa membeda-bedakan anak yang berasal dari suku yang berbeda, kondisi sosial yang berbeda, kemampuan ekonomi, politik, dan keluarga, bahasa, serta kondisi tempat tinggal yang berbeda. Melalui pendidikan inklusi, anak berkebutuhan khusus dididik bersama-sama dengan anak lainnya untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Hal ini dilandasi oleh suatu kenyataan bahwa di dalam masyarakat terdapat anak normal dan anak yang istimewa atau anak yang berkebutuhan khusus yang tidak dapat dipisahkan sebagai suatu komunitas sosial. Pendidikan atau pengajaran inklusi ini meliputi tiga hal, yaitu inklusi tunanetra, inklusi tunarungu, dan inklusi tunadaksa. Baiklah, sekian penambahan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Hasnatul Fadilah. Selanjutnya, apakah dari teman-teman masih ada yang ingin menambahkan materi? Kami masuk ke sesi pertanyaan, di mana sesi pertama kami buka dengan 5 pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Pada Hamidah Zahra, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah mengizinkan saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Hamidah Zahra dengan NIM 22129298. Izin bertanya kelompok penyaji. Dari makalah yang telah dijelaskan tadi, ada tujuan nativisme yang sudah kelompok penyaji sebutkan. Nah, dari tujuan tersebut, tujuan manakah yang paling mudah untuk dipahami bagi anak sekolah dasar? Jelaskan beserta alasannya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pada Hamidah. Selanjutnya kepada Dini Amanda, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah mengizinkan saya untuk bertanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Gini Amanda dengan NIM 22129153. Di sini pertanyaan saya adalah, apakah aliran klasik masih dipergunakan dalam pendidikan sampai sekarang? Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Gini Amanda. Selanjutnya kepada Fidela Sukma. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Sebelumnya, perkenalkan saya Fidela Sukma dengan NIM 22129150. Pertanyaan saya adalah,
Dari dua pemikiran yang sudah dijelaskan tadi, manakah pemikiran yang lebih efisien digunakan pada pendidikan di Indonesia saat sekarang ini? Baik, itu pertanyaan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Fidela. Selanjutnya kepada Isra Miranti, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Isra Miranti Setia dengan NIM 2212-9047. Di sini saya ingin bertanya, tadi pada materi sudah dijelaskan tentang pemikiran baru. Nah, pertanyaan dari saya, apakah pemikiran baru memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pendidikannya? Sekian, moderator, saya kembalikan lagi pada moderator. Baik, terima kasih pada Isra. Selanjutnya kepada Intan Humairah, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Intan Kumero dengan NIM 22129045 dari kelompok 4. Ingin bertanya kepada kelompok penyaji, pertanyaannya, menurut kelompok penyaji, pemikiran seperti apa yang saat ini paling berpengaruh terhadap pembelajaran anak sekolah dasar? Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada dan teman-teman yang sudah bertanya. Kami memohon minta waktunya untuk mencari jawabannya. Terima kasih. Izin Irga. Baik, silakan. Mau bertanya masih bisa nggak? Nanti kami buka dalam sesi kedua nanti. Oh, oke Irga.
kasih pada teman-teman. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Hamidah, yaitu pertanyaannya dari tujuan nativisme yang sudah dijelaskan oleh kelompok penyaji tadi. Di dalam makalah tujuan makalah yang paling mudah dipahami bagi anak usia SD adalah kami berpendapat bahwa ya untuk memudahkan anak SD dalam memahami tujuan napitisme-nya, yaitu bagian nomor 5 yaitu mendorong manusia mengenali bakat yang dimiliki. Nah, dengan adanya teori ini, maka manusia akan lebih mudah mengenali bakat yang dimiliki, dengan artian semakin dini manusia mengenali bakat yang dimiliki, maka dengan hal itu manusia dapat lebih memaksimalkan bakat tersebut. Adalah potensi bawaan yang dimiliki oleh seseorang. Potensi bawaan ini akan semakin meningkat kalau kamu bisa mengembangkan dengan baik. Pengembangan minat dan bakat sendiri bertujuan agar seseorang dapat menempuh pendidikan dan pekerjaan sesuai dengan minat dan bakatnya sehingga hasilnya lebih optimal. Nah, mungkin itulah jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada Hamidah. Kepada Hamidah Zahra. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji atas jawabannya. Jadi, untuk memudahkan anak SD dalam memahami tujuan aktivisme ini, dapat disimpulkan bagian nomor 5, yaitu mengenali bakat yang dimiliki oleh seseorang ataupun anak usia sekolah dasar, yaitu merupakan pengembangan bakat dan minat lah yang paling mudah dipahami. Baik, saya telah mengerti. Sekian, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Gini akan dijawab oleh Pipi Junior Iswita. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Gini Amanda, di mana pertanyaannya yaitu, apakah aliran klasik masih dipergunakan dalam pendidikan sampai sekarang? Menurut kelompok kami, sampai saat ini aliran klasik masih sering digunakan, walaupun dengan pengembangan-pengembangan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Baik, sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, bagaimana kepada Gini? Apakah sudah paham dengan jawabannya? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah menjawab pertanyaan saya. Saya sudah mengerti. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Pedara Sukma, yaitu pertanyaannya dari kedua pemikiran tentang pendidikan di atas, mana yang paling efisien digunakan dalam pendidikan Indonesia pada saat sekarang? Nah, menurut kami yaitu antara kedua pemikiran tersebut tentu memiliki perbedaan yang menonjol, yaitu yang pertama yaitu pemikiran klasik ini lebih cenderung kepada teosentris atau ketuhanan, sedangkan pemikiran modern lebih cenderung kepada perubahan fenomena, peradaban dan kultural dan realistis. Nah, kami berpendapat bahwa yang lebih efisien dalam pendidikan untuk Indonesia pada zaman sekarang ini yaitu bagian pemikiran baru, yaitu atau pemikiran modern, yaitu di mana pemikiran ini dapat menyesuaikan dengan peradaban, dengan kemajuan dunia sekarang ini. Mungkin itulah jawaban dari saya. Apakah teman-teman masih ada yang ingin menambahkan jawaban? Jika tidak ada, saya kembalikan ke dapat Baik. diterima.
Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok penyaji yang sudah menjawab pertanyaan dari saya. Jadi saya dapat simpulkan antara dua pemikiran, yaitu tentang pemikiran klasik dan juga tentang pemikiran baru atau pemikiran modern. Yang lebih efisien digunakan di Indonesia pada saat sekarang ini adalah pemikiran baru atau pemikiran modern, karena pemikiran baru atau pemikiran modern ini bisa menyesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman. Baik, terima kasih kelompok penyaji. Saya kembalikan kepada moderator. Fidela. Selanjutnya pertanyaan dari Isra yang akan dijawab oleh Indah Insani Rambe. Kepada Indah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Isra Miranti. Yang pertanyaannya adalah, apakah pemikiran baru memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pendidikan? Iya, pemikiran baru memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama, mengikuti perkembangan zaman dan teknologi sehingga dapat memberikan solusi terkini dalam pendidikan. Yang kedua, memperkaya pengalaman belajar siswa dengan memberikan metode pembelajaran yang inovatif dan menarik. Yang ketiga, menyederhanakan materi pembelajaran yang sulit sehingga siswa dapat lebih mudah memahami dan menguasai materi tersebut. Kemudian meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran karena siswa akan lebih termotivasi untuk belajar dengan metode pembelajaran yang menarik. Dan juga kekurangan dari pemikiran baru dalam pendidikan yaitu memerlukan biaya yang tinggi seperti membeli peralatan atau teknologi terbaru sehingga tidak semua sekolah atau institusi pendidikan dapat mengadopsinya. Yang kedua, membutuhkan tenaga pengajar yang terlatih dan berkualitas sehingga tidak semua institusi pendidikan memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk menerapkannya. Kemudian tidak cocok untuk semua siswa karena setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Kemudian membutuhkan waktu adaptasi bagi siswa dan tenaga pengajar sehingga tidak semua institusi pendidikan dapat dengan cepat mengadopsinya. Dalam pengambilan keputusan untuk menerapkan pemikiran baru dalam pendidikan, perlu dipertimbangkan baik kelebihan maupun kekurangannya agar dapat mengoptimalkan proses pembelajaran siswa. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Enti. Selanjutnya kepada Isra Miranti, apakah sudah mengerti dengan jawaban yang disampaikan oleh Indah? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah menjawab pertanyaan saya, yang mana sekarang saya sudah paham bahwa kelebihan dan bahwa pemikiran baru itu memiliki kelebihan dan kekurangan, yang mana kelebihannya yaitu mengikuti perkembangan zaman dan teknologi dan memperkaya pengalaman belajar serta menyederhanakan materi pembelajaran. Namun, terdapat juga kekurangan dalam pemikiran baru tersebut, seperti memerlukan biaya yang besar, membantu tenaga pengajar yang teliti, serta tidak cocok untuk semua kalangan siswa. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Isra Miranti. Selanjutnya pertanyaan dari Intan Kumairo akan dijawab oleh Hami Rohibah. Pada Hami, persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Intan Kumairo. Pertanyaannya adalah, dari materi yang dijelaskan tadi mengenai pemikiran tentang pendidikan, menurut kelompok penyaji, pemikiran seperti apa yang saat ini paling berpengaruh terhadap pembelajaran anak sekolah dasar? Ada beberapa pemikiran yang berpengaruh dalam pembelajaran anak sekolah dasar. Yang pertama adalah pemikiran bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendekatan yang berbeda-beda harus diterapkan untuk mengakomodasi kebutuhan belajar individu dari setiap anak.
Kemudian yang kedua adalah pemikiran bahwa peran guru sangat penting dalam membantu anak-anak dalam masa belajar yang efektif. Seorang guru yang memotivasi, kreatif, dan peduli dapat membantu anak merasa nyaman, terlibat, dan lebih bersemangat dalam belajar. Kemudian pemikiran yang ketiga adalah pemikiran bahwa pembelajaran sebaiknya difokuskan pada hasil dan bukan hanya pada proses. Anak-anak membutuhkan tujuan yang jelas dan spesifik untuk dapat merasa terlibat dan termotivasi dalam pembelajaran. Kemudian pemikiran yang terakhir adalah pemikiran bahwa teknologi dapat digunakan sebagai alat pembelajaran yang efektif. Di era global saat ini, teknologi dapat membantu anak-anak belajar dengan cara yang lebih interaktif, kreatif, dan menyenangkan. Baik, cukup sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada kami. Selanjutnya kepada Intan Umayroh, apakah sudah paham atau mengerti dengan jawaban yang disampaikan oleh Hami tadi? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Saya bisa dapat saya simpulkan bahwa pemikiran yang paling berpengaruh pada anak sekolah dasar yang pertama yaitu peran guru itu sendiri dan peran anak itu sendiri dan juga peran guru serta teknologi yang saat ini sedang berkembang. Terima kasih kepada kelompok penyaji. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Intan. Selanjutnya kami buka dengan sesi pertanyaan yang kedua, yaitu dengan 3 pertanyaan pada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Kepada Hapni Laila, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih kepada Irga. Saya Hafni Laila Sari dengan NIM 22 129295 ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya, apa yang membedakan dari aliran klasik dan aliran modern pada saat ini? Sekian pertanyaan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Hapni. Selanjutnya kepada Gita Musrial, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gita Musrial, NIM 22129294. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya yaitu, apa saja kekurangan dari salah satu sistem pemikiran baru, yaitu pengajaran alam sekitar? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gita. Selanjutnya kepada Hajratul Amanda, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Hazratul Amanda dengan NIM 22129296. Ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaan saya, dari keempat aliran klasik yang sudah dijelaskan tadi, manakah aliran yang masih dipercaya atau dipegang oleh pendidikan di Indonesia saat ini? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Hajratul Amanda, pada teman-teman, kami meminta waktunya sedikit, sekitar 3 menit untuk mendiskusikan jawabannya. Terima kasih.
kepada teman-teman yang sudah memberikan kami waktu. Kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi. Pertanyaan pertama yang akan dijawab oleh Ami Rohibah, dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Habni Lailasari. Pertanyaannya adalah, apa yang membedakan antara aliran klasik dan aliran modern pendidikan? Ada beberapa yang membedakan antara aliran klasik dan modern. Yang pertama adalah dari segi fokus pembelajaran. Aliran klasik pendidikan lebih menekankan pada pembelajaran akademik seperti membaca, menulis, dan matematika, serta bahasa Latin seperti Yunani dan bahasa Inggris. Sedangkan untuk pendidikan modern lebih menekankan pada pengembangan keterampilan praktis dan kreativitas seperti keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Kemudian dari segi metode pembelajaran, aliran klasik pendidikan lebih cenderung menggunakan metode pengajaran yang tradisional seperti ceramah dan pemberian tugas-tugas individu. Sedangkan untuk aliran modern cenderung menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan kolaboratif seperti diskusi kelompok dan pembelajaran berbasis teknologi. Dari segi penilaian, kan pada penilaian berbasis tes dan nilai akademik. Sedangkan pendidikan modern lebih menekankan pada penilaian berbasis kinerja dan pengembangan keterampilan sosial. Dari segi tujuan pendidikan, aliran klasik lebih menekankan pada tujuan pembentukan karakter. Sedangkan untuk aliran modern lebih menekankan pada pengembangan kreativitas, inovasi, dan keterampilan. Baiklah, sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Amir Rohibah Lubis. Selanjutnya kepada Habni Lailasari, apakah sudah paham dengan jawaban yang disampaikan oleh Hami tadi? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Sekarang saya sudah memahami perbedaan dari pemikiran klasik dan modern. Sekian, terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab oleh Indah Insani Rambe. Pada Indah, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Gita Musrial. Yang pertanyaannya yaitu, apa kekurangan dari salah satu pemikiran baru, yaitu pengajaran alam sekitar? Keterbatasan sumber daya implementasi pengajaran alam sekitar yang efektif membutuhkan sumber daya yang memadai seperti dana, fasilitas, dan personil. Namun banyak sekolah atau institusi pendidikan yang terbatas dalam hal sumber daya tersebut, sehingga sulit untuk mengimplementasikan program pengajaran alam sekitar secara optimal. Kemudian, perbedaan kondisi alam dan lingkungan di suatu daerah dapat berbeda, sehingga program pengajaran alam sekitar yang efektif di suatu daerah belum tentu cocok diterapkan di daerah lain. Oleh karena itu, perlu adaptasi dan modifikasi program pengajaran alam sekitar agar dapat disesuaikan dengan kondisi alam dan lingkungan setempat. Kemudian, kurangnya konsistensi, baik dalam hal sumber daya kurikulum maupun dukungan dari pihak berwenang. Hal ini membuat program pengajaran alam sekitar sulit untuk diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan di sekolah atau institusi pendidikan. Kemudian, tidak selalu menarik bagi siswa. Program pengajaran alam sekitar sering yang tidak menarik atau tidak disajikan dengan cara yang tepat dapat menyebabkan siswa kurang tertarik dan kehilangan minat terhadap program tersebut. Oleh karena itu, perlu disajikan dengan cara yang menarik dan disesuaikan
dengan gaya belajar siswa agar program tersebut dapat menjadi efektif dan bermanfaat. Kemudian tidak selalu terintegrasi dengan kurikulum. Seringkali tidak terintegrasi dengan kurikulum sehingga sulit untuk diimplementasikan secara komprehensif dan terpadu di sekolah atau institusi pendidikan. Dalam mengimplementasi program tersebut, perlu memperhatikan kekurangan-kekurangan tersebut agar program pengajar alam sekitar dapat diimplementasikan secara efektif dan bermanfaat bagi siswa dan lingkungan sekitar. Ada moderator. Terima kasih, Indah. Selanjutnya kepada Gita Musrial, apakah sudah mengerti dengan jawaban yang disampaikan? Baiklah, terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Dapat saya simpulkan, berarti kekurangan dari pengajaran alam sekitar yaitu yang pertama adanya keterbatasan sumber daya, kemudian adanya perbedaan kondisi suatu lingkungan yang satu daerah dengan daerah yang lain, kemudian kurangnya konsistensi, kemudian tidak selalu menarik bagi siswa, dan tidak selalu terintegrasi dengan kurikulum. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Gita Musrial sudah mengajukan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab oleh Pipi, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Hadratul Amanda, di mana pertanyaannya yaitu dari keempat aliran klasik yang sudah dijelaskan tadi, aliran manakah yang dipercaya oleh masyarakat atau pendidikan hingga sekarang ini? Sudah tahu bahwa aliran klasik itu ada empat. Yang pertama ada aliran empirisme. Nah, aliran empirisme ini lebih mementingkan pendidikan daripada pembawaan anak dari lahir. Yang kedua ada aliran nativisme. Aliran nativisme ini lebih mementingkan pembawaan anak atau bakatnya dari lahir daripada pendidikan. Yang ketiga ada naturalisme. Nah, naturalisme ini sama dengan aliran nativisme, di mana lebih mementingkan lingkungan atau pengalaman daripada pendidikan. Nah, yang keempat ada aliran konvergensi. Nah, aliran konvergensi ini merupakan gabungan dari empirisme dan nativisme, di mana aliran konvergensi ini merupakan nah, karena bangsa Indonesia yang mayoritas agama Islam lebih condong pada aliran konvergensi, yakni faktor yang mempengaruhi perkembangan adalah pembawaan serta lingkungan. Pembawaan merupakan potensi-potensi yang terdapat pada diri manusia sejak lahir yang perlu dikembangkan dengan pendidikan serta lingkungan. Nah, pada saat ini hampir tidak ada yang menganut aliran nativisme, naturalisme maupun empirisme. Mereka lebih dominan pada aliran konvergensi. Baik, sekian jawaban dari saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Pipi. Selanjutnya pada Hadratul Amanda, apakah sudah mengerti dengan jawabannya? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji yang sudah menjawab pertanyaan saya. Dapat saya simpulkan bahwa dari keempat aliran tersebut, aliran yang masih dipercaya hingga saat ini yaitu aliran konvergensi, karena Indonesia yang mayoritas agama Islam lebih condong pada aliran konvergensi, yakni faktor yang mempengaruhi perkembangan di bawah pembawaan serta lingkungan. Terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada teman-teman yang telah mengajukan pertanyaan. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu untuk penegasan lebih lanjut. Ya, terima kasih ya Pak Irga sebagai moderator. Jadi sudah kita dengar ya penyampaian materi oleh kelompok
Oke, Nanda Irga, tadi itu sudah sama Ibu dengar ya, apa tadi mengenai pemikiran tentang pendidikan ya, yang bersifat klasik, ada yang baru. Nah, jadi kalau kita terjemahkan itu yang klasik itu adalah yang kuno ya, yang sudah lama. Terus ada istilahnya satu lagi, pemikiran yang baru. Jadi yang klasik itu yang lama. Pernah enggak mendengar istilah ada musik klasik? Pernah. Nah, gitulah dia ini. Aliran-aliran pendidikan atau pemikiran-pemikiran klasik. Jadi pemikiran tentang pendidikan yang klasik dan yang baru. Jadi yang klasik. Walaupun yang baru itu tadi ada yang mengatakan ini perlu sudah dapat yang diperbarui, ada yang baru. Kemudian yang baru itu jelas bermacam-macam pemikiran-pemikiran tentang pendidikan yang baru, ada bermacam-macam jenisnya yang disampaikan tadi. Nah, walaupun dia baru, punya kelebihan, nah, kemudian kita walaupun mempunyai kelebihan yang jelas, yang klasik tidak bisa ditinggalkan ya. Jadi digabung, gabung yang klasik itu seperti empirisme ya. Jadi itu orang sebentar ya, ini ada azan, kita istirahat dulu sebentar ya. Ntar dulu ada azan kat rumah Baik. Ibu nih, masjid azan sebentar ya, Irga. Baik, Bu. Nah, tadi itu kita lihat ya, ada yang aliran apa pemikiran yang bersifat klasik dan yang baru. Nah, jadi yang klasik itu ada berapa tadi? Itu ada empirisme, nativisme, kemudian natural, konvergensi, gitu kan? Nah, yang empirisme itu tadi mungkin perlu dipertegas sedikit ya tentang pemikiran yang klasik, yang empirisme itu adalah dilihat daripada bagaimana di lingkungannya itu. Nah, jadi ini aliran yang klasik ini tidak bisa ditinggal ya, tidak bisa ditinggal. Kita juga pedomannya itu dalam melaksanakan pendidikan, walaupun memang ada pemikiran-pemikiran yang baru. Nah, yang lama tidak boleh ditinggal, itu sebagai pedoman. Nah, itu sejarah.
dan itu pun tidak bisa ditinggalkan dalam pelaksanaan pendidikan. Jadi yang empirisme itu anak-anak ini dalam pembentukan kepribadiannya, bagaimana dia berkembang ke depannya itu berdasarkan mungkin dari latar belakangnya. Nah, latar belakangnya dulu kita lihat di sana. Jadi istilahnya kalau di dalam sebagai tokoh pendidikan pernah mengatakan itu bahwa yang di dalam aliran empirisme itu anak itu dilahirkan ibaratkan seperti kertas putih. Nah, bersih dia. Jadi bagaimana mau diapakan kertas itu? Mau dicoret kah? Mau dibuatkan gambar pemandangan kah? Atau tidak disentuh sama sekali? Nah, itu yang berperan di sana adalah pendidik. Nah, kalau di rumah tangga, itu pendidiknya jelas orang tua, ibu dan bapak, atau papa dan mama. Itu di dalam pendidikan informal. Kalau di sekolah, jelas kita yang bertanggung jawab. Jadi mau Anda apakan itu. Tapi walaupun begitu, yang siswa atau peserta didik yang sampai ke sekolah yang kita terima nanti dia sebagai peserta didik kita, itu dia sudah mendapatkan pendidikan yang utama, pendidikan yang pertama pada pendidikan informal. Jadi sudah terbentuk bagaimana kepribadian anak itu. Karena ini berdasarkan dari pendidiknya yang memberikan arahan. Jadi kalau memberikan arahan di dalam informal jelas orang tuanya. Jadi di sana sudah nampak itu bagaimana bentuk kepribadian anak itu. Kalau kita contohkan di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin ada anak yang setelah sampai di sekolah nampak muncul perilaku-perilakunya yang biasanya sudah terbiasa di rumah dengan pendidik atau dengan orang tuanya. Salah satu contoh misalnya anak yang berbicaranya kasar atau berbicaranya keras. Nah, itu mungkin karena bawaan dari orang tuanya. Nah, yang kertas putih tadi sudah dikasih titik oleh orang tuanya, sudah diukirnya kertas itu oleh pendidik yang ada di dalam lingkungan pendidikan informal. Itu di awal itu. Jadi bagaimanapun nanti bentuk perilakunya itu positif atau negatif, kita sebagai guru di sekolah menerima itu nanti. Mau diapakan anak yang seperti itu? Apakah kita mau lanjutkan gambar atau coretan yang ada di kertas putih itu? Ibaratkan anak tadi itu kertas putih. Tentu tidak. Kan kalau yang bersifat negatif, tentu kita sebagai guru ya lebih mengarahkan lagi ke arah yang positif. Jadi apa perlakuan atau kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari rumah itu ya kalau bisa kita tidak biasakan. Mungkin kita kasihlah anak itu. Oh ini tidak bagus, bicaranya tidak seperti ini. Nah, kita sudah bisa menyadari ya bahwa perilakunya dia itu terbentuk oleh orang tuanya di rumah. Itu kita memang harus menyadari dan kita harus terima hal-hal seperti itu. Itu resiko kita menjadi guru di pendidikan dasar. Jadi pendidikan dasar itu sebenarnya berat jadi guru jadi sekolah dasar. Pembentukan kepribadian anak itu yang sudah salah didik oleh orang tuanya, yang kata ibu contohnya tadi kertas putih itu sudah diwarnai oleh orang tuanya, ya mungkin warnanya harus hitam dia kasih merah. Itu kan istilahnya kalau kita terjemahkan bisa saja hal-hal yang perilakunya yang negatif. Nah, ini yang harus kita bentuk nanti. Nah, itu salah satu dari pemikiran klasik yang empirisme. Nah, jadi masing-masing itu bisa kita lihat ya. Kalau yang konvergensi mungkin ya gabungan dari beberapa teori tadi itu, dari beberapa pemikiran itu ada natural ya sepertinya nyata itu. Nah, kemudian dari aliran pemikiran yang bersifat konvergensi itu gabungan. Jadi gabungan dari beberapa pemikiran yang di atas. Jadi empirisme itu jelas itu. Yang menentukan itu bagaimana perilakunya. Kalau yang natural itu mungkin bagaimana keadaan dari awalnya. Kemudian dari keturunannya bagaimana. Aktivisme itu juga termasuk dari turunan orang tuanya. Anak itu kalau pintar ya pintar juga.
Itu kalau kita lihatnya dari beberapa pemikiran klasik. Nah, kalau yang pemikiran baru itu contoh ya banyak tadi yang dikemukakan oleh kawannya. Jadi itu ada mulai dari pembelajaran alam sekitar. Nah, makanya kita sebagai UNP atau sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK itu sudah dari dulu ya, moto dari IKIP itu adalah alam takambang jadi guru. Nah, jadi sebenarnya dasarnya itu dari pemikiran yang baru itu, adanya alam sekitar. Nah, kemudian ada sekolah, ada pendidikan proyek. Nah, kemudian ada yang dari pusat-pusat minat. Nah, kalau pusat-pusat minat seperti kurikulum 13 sekarang itu ada apa namanya? Ada minat-minat tertentunya atau ada tema-temanya, ada subtema. Nah, itu subtema itu sama dengan pembagian sub-unit-unitnya ya. Kalau kita bawakan kepada pemikiran baru. Kemudian ada lagi boarding school ya, boarding school, sekolah pendidikan yang berasrama. Kemudian ada lagi sekarang yang lebih banyak menjamur Ibu lihat, ada pendidikan pesantren terpadu atau pesantren yang lebih modern. Jadi dia lebih menekankan kepada Islam terpadu. Jadi ada sekolah-sekolah IT. Nah, ada mulai dari SD IT, SMP IT. Nah, itu semuanya didasari dari arahannya adalah pendidikan yang mengarah kepada religius. Jadi memang di dalam hal ini sesuai juga dengan tujuan dari pendidikan nasional kita. Membentuk dulu manusia itu. Jadi membentuk iman dan takwa. Itu yang pertama terdapat dalam undang-undang besar kita ya, dan terdapat pada tujuan pendidikan nasional. Itu anaknya menjadikan peserta didik, menjadikan anak didik beriman dan takwa itu yang lebih diutamakan dulu. Jadi kalau Ibu lihat sekarang banyak orang tua murid yang memilih sekolah anaknya lebih kepada yang agak mengarah kepada Islam itu. Jadi banyak orang tua murid yang masukkan anaknya pada sekolah IT. Nah, biarlah dia mahal membayar, tapi untuk pembentukan anak dalam pemahaman religiusnya duduk di sini. Sebab generasi ke depan ini gak susah nanti. Sedangkan sudah diberi pendidikan agama, masih berperilaku yang tidak beragama. Itu yang takutnya orang tua ke depannya ya. Jadi kita sebagai orang tua harus pintar, harus bijaksana memilih mana pendidikan anak yang lebih cocok untuk zaman sekarang. Nah, ini sebab di IT itu kan anak-anak sudah ada dia full day belajarnya, tidak sama dengan kita di sekolah ya. Kalau kita di sekolah jelas, kalau tidak ada guru ya anak begalui, boleh pulang saja. Nah, kalau di sekolah IT tidak begitu sistemnya. Ibu nampak ya ada di satu yayasan di Padang ini, dia menerima murid atau siswa peserta didiknya itu laki-laki dan perempuan, tapi dia pisah untuk belajar. Gedung yang laki-laki sini, gedung yang perempuan di sini. Jadi tidak digabungnya antara anak-anak yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian di dalam pendidikannya Ibu lihat itu dia belajar sama juga dengan pembelajaran kita, kurikulumnya juga sama yang akan diberikannya, cuman kelebihannya dia memberikan pendidikan yang bernuansa religius. Nah, kemudian di waktu yang agak antara istirahat itu memang anaknya diberi istirahat, tapi istirahatnya tidur. Ada diberikannya tidur siang. Jadi anak-anak di dalam sekolah itu di mendaftar awal itu disuruh nanti bawa bantal katanya untuk anak-anak diberi jam istirahat. Jadi dia ada istirahatnya 30 menit. Setelah sholat berjamaah istirahat. Nanti sudah istirahat
tidur kah apakah, pokoknya dia mengistirahatkan diri, bawa bantal satu-satu. Jadi satu orang bawa bantal. Kemudian dia bawa bekal untuk makan. Jadi makan siangnya di situ. Jadi kita sebagai orang tua memang memilih lebih cerdas mana yang mau kita pilih. Jadi dia tidak perlu lagi di rumah mengaji nanti. Kalau dia sudah lengkap di situ. Nah, jadi masuknya 6:30 sudah harus datang. Nah, pulangnya nanti jam 4. Bayangkanlah waktu yang dibutuhkan untuk anak dalam pendidikan yang membentuk dari kepribadian yang memiliki nuansa religius itu. Nah, kalau kita di sekolah kan enggak. 7 berapa? Jam 7 masuk. Kadang-kadang jam 7 itu udah lewat juga ya. Nah, di nuansa-nuansanya dalam IT itu memang berlebih. Dari segi religiusnya, kalau di sekolah biasa kan enggak, pendidikan agama berapa jam satu minggu. Nah, itu ya dipadatkan di pendidikan agama saja. Tapi kalau di dalam pendidikan yang IT itu nanti anak-anak itu wajib ada stora ayat, ya. Di pesantren-pesantren modern juga begitu. Jadi itu kira-kira yang bisa nanti untuk memberikan modal bagi anak kita ya. Jadi untuk kedepannya bagaimana zaman nanti yang akan ditempuhnya. Jadi ada pemikiran tadi itu 2 macam ya. Ada klasik dan ada pemikiran baru. Nah, jadi yang dalam aliran empirisme tadi, anak yang lahir seperti kertas putih itu ada istilahnya dengan prinsip ya. Dengan teorinya itu ada teori apa? Ada yang dikemukakan oleh John Locke. Tadi ada disebutkan itu. Ibu tidak mendengar pula tadi di awalnya. Ada yang disebut teori tabula rasa. Pernah dengar? Pernah dengar teori tabula rasa? Hah? Pernah ayat Jeratul? Enggak, Bu. Nah, jadi dalam aliran empirisme itu ada satu teori ya. Satu teori yang mengatakan bahwa anak yang dilahirkan itu atau anak yang lahir dalam sebuah keluarga itu dianggap atau diibaratkan seperti kertas putih. Nah, bersih dia. Tak ada coret-coretan. Jadi yang akan mencoret bagaimanakah kertas putih itu mau diberikan nanti titik ataukah mau diberikan gambar-gambar atau dibuatkan gambar pemandangan itu tergantung dari pendidiknya. Itu yang dikatakan dengan teori tabula rasa yang disponsori oleh John Locke. Ya, nah, itu ingat. Jadi kita lahir dulu, ya orang semua lahir ini baik-baik saja, baik-baik, putih bersih. Nah, mau dijadikan merah kah kertas itu nanti mau dijadikan coret-coret itu tergantung dari pendidiknya. Kalau pendidiknya dari rumah tangga jelas tadi kata ibu orang tua, ibu dan ayah. Kalau pendidik di sekolah jelas sudah ada guru. Nah, tambah lagi personal-personal lain. Termasuk nanti kepala sekolah, termasuk nanti personal sekolah yang lain, adminnya, kemudian ada pesuruh sekolah, itu juga termasuk pendidik juga itu. Tentu dia memegang tugas dan versi masing-masing kan. Nah, sesuai pula dengan itu sudah hampir jam 4 kita ya. Nah, karena tadi Ibu orang azan, Ibu istirahat sebentar. Nah, di sini kita sampai jam 15.40 ya di jadwal bulan puasa. Nah, 80 menit. Hilang jam kita 20 menitnya. 20 menit hilangnya karena satu SKS itu 10 menit diambil. Jadi 40 menit satu SKS untuk jadwal bulan puasa. Nah, mungkin itu saja penekanan bagi Ibu karena pemikiran klasik dan baru dua itu macam. Oke, Ibu kembalikan kepada moderator sebelum kita tutup. Sudah di screenshot ini moderator? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Nah, screenshot lagi terus nanti jangan lupa laporannya ya, laporan dari jalannya diskusi, kemudian siapa yang bertanya, siapa yang menjawab, apa tambahan, siapa itu ada laporan nanti setiap minggu kan begitu. Nah, Baik, Bu. screenshot lah dulu. Baru kita tutup.
Bisa ditolong screenshot Pipi atau Indah. Iya, bisa. Sudah, Bu. Udah. Eh, Oh, di apa? YouTube-nya udah. Belum, Bu. Indah? Kan belum keluar kita, Bu. Iya, nanti tolong ya. Di-upload ke landing kita. Baik, Bu. Oke. Kira Ibu akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Kasih Bu. Iya. Bu keluar dulu ya. Ya Bu, makasih Bu. Sih. Stop dulu rekornya, Isma. Isma, recordnya diberhentiin dulu, Isma.